Ya, shalom sahabat-sahabatku. Renungan kita hari ini berjudul Bukan Mulutmu, Bukan Bibirmu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, dengan segala kerendahan hati, mari pada hari ini kita kembali mengingat dan mempelajari hikmat yang terkandung di dalam Amsal 27 ayat yang kedua. Ayat Alkitab ini sederhana, tetapi memiliki makna yang cukup dalam. Nah, mari kita baca terlebih dahulu ayatnya. Amsal 27 ayat yang kedua. Dikatakan di sana, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Amin. Sahabat-sahabatku, di dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita itu tergoda untuk membesar-besarkan prestasi kita sendiri, mencari pengakuan dan pujian dari mulut kita sendiri. Namun, Amsal mengingatkan kita akan nilai yang jauh lebih tinggi. Yaitu apa? Yaitu satu penghargaan yang datang dari orang lain, terutama mereka yang melihat kita dari sudut pandang yang objektif. Nah, sahabat-sahabatku, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak memuji diri kita sendiri. Kita sebaiknya membiarkan orang lain yang memuji kita. Karena pujian dari orang lain itu jauh lebih berharga daripada pujian dari diri kita sendiri. Mengapa pujian dari orang lain lebih berharga? Nah, ada beberapa alasan mengapa pujian dari orang lain itu lebih berharga daripada pujian dari diri sendiri. Yang pertama, pujian dari orang lain itu lebih objektif. Orang lain tidak memiliki kepentingan pribadi di dalam memuji kita, sehingga pujian mereka lebih dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, pujian dari orang lain itu lebih bermakna. Ketika orang lain memuji kita, itu berarti mereka dapat melihat kebaikan di dalam diri kita. Nah, pujian tersebut dapat menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Coba perhatikan kata-kata Matthew Henry. Henry bilang, pujian dari diri sendiri adalah pujian yang palsu dan tidak dapat dipercaya. Pujian tersebut biasanya didasarkan pada kesombongan dan keinginan untuk terlihat hebat di hadapan orang lain. Pujian yang demikian tidak akan bertahan lama dan tidak akan membawa manfaat bagi kita. Pujian dari orang lain di sisi lain adalah pujian yang jujur dan tulus. Pujian tersebut biasanya didasarkan pada pengamatan dan penilaian orang lain terhadap kita. Pujian yang demikian akan membuat kita merasa dihargai dan termotivasi untuk menjadi lebih baik. Itu kata Henry. Kemudian apa yang harus kita lakukan sih agar orang lain itu memuji kita? Ya memang tentu saja ya kita tidak bisa memaksa orang lain itu untuk memuji kita. Namun kita dapat melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kemungkinan orang lain bisa memuji kita. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, kita harus selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Ketiga, kita harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Charles Spurgeon bilang, ini adalah satu nasihat yang sangat bijaksana. Kita harus berhati-hati agar tidak menjadi sombong karena dipuji. Pujian dari orang lain lebih berharga daripada pujian dari diri sendiri. Karena pujian dari orang lain lebih objektif dan bermakna. Pujian dari diri sendiri adalah pujian yang palsu dan tidak dapat dipercaya. Ketika kita menerima pujian dari orang lain, kita harus menyadari bahwa pujian tersebut itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita harus bersyukur atas pujian tersebut dan menggunakannya sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi kurang lebih sama ya Spurgeon sama Henry. Sekarang Henry lagi. Henry menekankan pentingnya rendah hati itu sebagai cermin dari hati yang tulus dan bijak. Dia mengajarkan bahwa ketika kita membiarkan tindakan kita berbicara, kita mencerminkan karakter Kristus yang rendah hati. Nah, berikut beberapa contoh penerapan dari ayat nas kita ya, khususnya di dalam kehidupan sehari-hari. Semisal di dalam pekerjaan. Nah, kita dapat menghindari sikap sombong dan haus pujian. Kita harus selalu belajar dan bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan atau skill kita. Kemudian di dalam hubungan dengan orang lain. Nah, di sini kita harus selalu bersikap rendah hati dan menghargai orang lain. Kita tidak boleh merendahkan orang lain atau merasa jauh lebih baik daripada orang lain. Kemudian dalam kaitannya kehidupan beragama. Nah, di sini kita harus selalu menyadari bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak sempurna.
kita harus selalu bersyukur atas segala anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi, mari kita hidup rendah hati, kemudian memberikan ruang bagi tindakan kita untuk berbicara dan membiarkan prestasi kita dikenal melalui buah kerja kita. Karena apa? Karena dengan demikian kita tidak hanya mencari penghargaan daripada diri sendiri, tetapi kita membiarkan tindakan kita berbicara dan mendapat pengakuan yang layak dari lingkungan sekitar. Nah, di sini Adam Grant menekankan bahwa Amsal 27 ayat 2 ini mengajarkan kesalehan di dalam menerima penghargaan dari orang lain. Dia menyoroti bahwa bukanlah diri kita yang seharusnya memuji diri sendiri, melainkan buah-buah karya yang dapat dilihat oleh orang lain. Ya, jadi kesimpulannya, pujian itu adalah satu hal yang bagus atau baik. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak menjadi sombong karena dipuji. Nah, kita sebaiknya membiarkan orang lain yang memuji kita, karena pujian dari orang lain itu jauh lebih berharga dan jauh lebih bermakna. Nah, mari kita renungkan ayat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita itu sering memuji diri sendiri? Nah, jika ya, mulai sekarang untuk belajar tidak memuji diri sendiri. Biarkan orang lain yang memuji kita. Nah, hal ini akan membantu kita untuk menjadi orang yang lebih rendah hati, lebih bersahaja. Nah, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari Amsal 27 ayat yang kedua ke dalam hidup dan hati kita. Kiranya firman Tuhan dapat dipahami, menjadi pencerahan dan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.